Selamat datang di Sosialisasi COVID-19. Hari ini, kami akan membahas mengenai situasi pandemi di Indonesia. Akan ada beberapa hal yang kami bahas hari ini. Pertama, pengertian dari COVID-19, kemudian gejala umum COVID-19, kelompok rentan COVID-19, penularan, pencegahan penularan, cara penanganan, dan juga vaksinasi. Apa itu COVID-19? Coronavirus Disease 2019 yang kemudian selanjutnya disebut sebagai COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Coronavirus sendiri bersifat zoonosis, yang berarti penularan virusnya dapat berasal dari manusia ke manusia atau dari hewan ke manusia. Dan beberapa jenis coronavirus diketahui dapat menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia. Total kasus di Indonesia sendiri untuk penyakit COVID-19 adalah 2.911.733 kasus per tanggal 19 Juli 2021. Dan Indonesia menduduki peringkat pertama untuk kematian harian dan peringkat kedua untuk kasus harian dari seluruh negara-negara di dunia yang ikut terdampak COVID-19. Penyebaran varian yang paling banyak ditemukan di Indonesia pada saat ini adalah varian Delta, dan varian ini merupakan varian yang harus diperhatikan karena kemampuan penularannya adalah lebih cepat dan lebih efisien dibandingkan penularan varian-varian yang ditemukan sebelumnya. Lalu, gejala umum yang biasanya dialami oleh penderita COVID-19 adalah demam, batuk, dan badan lemah serta lesu. Seseorang akan dikatakan memiliki demam ketika suhu tubuhnya adalah 38 derajat Celcius atau lebih ketika diukur dengan menggunakan termometer. Kemudian, penderita juga akan mengalami rasa nyeri dan sakit seperti sakit tenggorokan, sakit kepala, dan nyeri pada sendi dan otot. Selain itu, gejala yang paling umum dirasakan oleh banyak orang adalah kehilangan fungsi indera, khususnya indera pengecapan atau ageusia, dan juga indera penciuman atau disebut sebagai anosmia. Tentunya COVID-19 sendiri dapat menyerang siapapun tanpa terkecuali, tetapi ada beberapa kelompok rentan yang diketahui memiliki risiko penularan yang meningkat dibandingkan kelompok lainnya. Beberapa kelompok tersebut adalah perempuan karena dipengaruhi oleh hormon, kemudian anak-anak dan lansia karena kedua kelompok ini memiliki sistem imun atau kekebalan tubuh yang lebih lemah dibandingkan orang dewasa pada umumnya, kemudian individu dengan penyakit penyerta atau komorbid karena dengan adanya penyakit penyerta dapat memperburuk gejala klinis yang ada, serta ibu hamil karena pada ibu yang hamil biasanya terjadi perubahan sistem imun dan meningkatkan risiko infeksi. Lalu bagaimana COVID-19 itu dapat menular? COVID-19 sendiri dapat menular melalui kontak langsung dan kontak tidak langsung. Kontak langsung sendiri dapat dibedakan menjadi kontak dari droplet dan juga kontak dari pribadi. Droplet sendiri dapat diartikan sebagai percikan atau tetesan cairan yang berasal dari hidung atau mulut. Sedangkan contoh dari kontak pribadi adalah menyentuh atau berjabat tangan. Selain itu, COVID-19 juga dapat menular apabila kita melakukan kontak tidak langsung. Misalnya, kita menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi, kemudian menyentuh area wajah tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Dan ini disebut sebagai kontak tidak langsung.
Untuk mencegah penyebaran penularan COVID-19, pemerintah sendiri telah menggencarkan beberapa protokol dan peraturan seperti perilaku 5M. Perilaku 5M sendiri adalah perkembangan dari perilaku 3M yang terdiri dari memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Selain itu, kita juga dapat membantu untuk mencegah penularan COVID-19 dengan meningkatkan sistem kekebalan atau imunitas tubuh kita. Dan ini sangat mudah sekali untuk dilakukan dan dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dengan mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian dengan beraktivitas secara rutin atau dengan melakukan senam, kemudian juga dengan istirahat yang cukup dan tidak merokok atau memelihara pola hidup dan gaya hidup yang sehat. Kemudian juga bisa dengan mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes dan juga hipertensi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita positif COVID-19? Yang pertama-tama adalah kita tidak boleh panik, karena COVID-19 itu pasti akan sembuh apabila ditangani dengan benar. Sebelum kita dapat menangani kasus, kita harus mengetahui terlebih dahulu istilah-istilah dan berbagai jenis kasus yang ada. Kasus-kasus ini menggantikan istilah-istilah dari ODP, PDP, dan OTG. Yang pertama, kasus suspek. Kasus suspek sendiri diartikan sebagai orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau gangguan pernafasan yang dalam 14 hari terakhir memiliki gejala COVID-19, riwayat kontak dengan kasus, atau melakukan perjalanan ke daerah yang memiliki penularan virus COVID-19. Kemudian yang kedua adalah kasus probable. Kasus probable sendiri digolongkan ketika seseorang yang sebelumnya memiliki status kasus suspek itu memiliki gangguan pernafasan berat atau infeksi saluran pernafasan berat yang kemudian memiliki gambaran klinis atau memiliki gejala-gejala COVID-19 dan dicurigai memiliki COVID-19, tetapi belum ada hasil pemeriksaan laboratorium terkait dengan spesimennya. Dan yang terakhir adalah kasus konfirmasi. Seseorang akan dikonfirmasi positif COVID-19 ketika terdapat hasil laboratorium yang menunjukkan positif terinfeksi COVID-19. Untuk pengelolaan dari masing-masing kasus sendiri adalah berbeda-beda karena masing-masing kasus memiliki ciri khas dan juga gejala-gejalanya sendiri. Karena gejala itu akan bertambah parah dan juga akan berjalan sesuai dengan masing-masing orang dan juga sesuai dengan berjalannya waktu. Yang pertama, pengelolaan kasus suspek adalah dengan melakukan isolasi, kemudian dengan melakukan pengecekan laboratorium terkait dengan spesimen, kemudian mengonsumsi nutrisi yang seimbang, dan juga memantau gejalanya. Untuk pengelolaan kasus probable, kurang lebih adalah sama dengan pengelolaan kasus suspek, dengan menambahkan pengobatan sesuai dengan kondisi dan gejala yang dialami, dan juga penelusuran kontak erat. Dan yang terakhir, pengelolaan kasus konfirmasi juga dilakukan isolasi, tetapi isolasi dapat dilakukan di rumah apabila mengalami gejala ringan atau tidak memiliki gejala. Dan isolasi sebaiknya dilakukan di rumah sakit ketika mengalami gejala sedang sampai dengan berat atau memiliki penyakit penyerta lainnya. Selain itu, pasien dengan kasus yang konfirmasi harus mengonsumsi multivitamin dan juga obat-obatan sesuai dengan anjuran dokter dengan tetap diikut sertai dengan konsumsi asupan nutrisi yang seimbang. Berikut adalah contoh dari beberapa obat-obatan yang umum digunakan pasien COVID-19. Yang pertama, vitamin C,
kemudian vitamin D, azitromisin, antivirus, dan obat-obatan lainnya sesuai dengan gejala. Tentunya, penggunaan obat-obatan ini harus sesuai dengan anjuran dokter. Untuk mencegah dan juga mengendalikan pandemi yang sedang berlangsung ini, pemerintah dan juga peneliti-peneliti yang terkemuka di dunia telah mengembangkan vaksin COVID-19. Nah, vaksinasi sendiri itu adalah pemberian vaksin untuk meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga jika terjangkit penyakit, tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Tujuan dari COVID-19 sendiri di Indonesia adalah untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara keseluruhan, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity di masyarakat, dan menjaga produktivitas serta meminimalkan dampak sosial ekonomi pada masyarakat. Apabila imunisasi COVID-19 itu mencakup area yang luas dan juga merata, maka herd immunity atau kekebalan kelompok itu akan tercipta. Apa itu kekebalan kelompok atau herd immunity? Untuk lebih jelasnya, kekebalan kelompok dapat dijelaskan melalui gambar berikut ini. Dapat dilihat bahwa ketika dalam masyarakat sebagian besar orang tidak diimunisasi dan terdapat orang yang terinfeksi, maka penyebaran penyakit dan penyebaran infeksi virus tersebut akan berjalan dengan lebih cepat dan juga akan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan ketika sebagian besar masyarakat di dalam komunitas itu sudah divaksinasi atau diimunisasi, sehingga pada akhirnya penularan penyakit bisa dihentikan di dalam kelompok masyarakat tersebut. Lalu kita pasti sudah banyak mendengar mengenai efek samping dari vaksinasi, dan ini disebut sebagai kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI. KIPI dapat terjadi dalam jangka waktu yang singkat ataupun jangka waktu yang lama, misalnya 1 hari setelah disuntik. Tetapi ini berbeda-beda setiap orang dan juga reaksinya adalah berbeda-beda tergantung dari orang tersebut. Reaksi yang biasanya terjadi adalah nyeri, kemerahan dan bengkak pada lokasi di sekitar suntikan, kemudian demam dan juga nyeri otot. Tetapi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa reaksi lain yang lebih parah pun dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk meminimalkan kemunculan reaksi-reaksi yang berbahaya, ada beberapa kelompok yang belum layak untuk divaksin, seperti orang yang sakit atau memiliki penyakit penyerta, kemudian tidak sesuai dengan aturan usia vaksin, yaitu untuk saat ini adalah kurang dari 12 tahun, kemudian memiliki riwayat penyakit autoimun, penyintas, atau seseorang yang baru sembuh dari COVID-19 apabila durasinya masih kurang dari 3 bulan, kemudian orang yang mengalami obesitas. Perlu kita ingat bahwa vaksin itu bukanlah obat. Vaksin hanya mendorong pembentukan kekebalan spesifik tubuh agar dapat terhindar dan tertular dari kemungkinan sakit yang berat terhadap penyakit yang divaksin. Oleh karena itu, setelah divaksin, kita tetap harus melakukan protokol kesehatan dan juga perilaku 5M untuk dapat menghindari infeksi dari COVID-19. Perlu diingat bahwa pembentukan antibodi setelah suntikan pertama itu membutuhkan waktu sekitar 14-42 hari tergantung dari jenis vaksinnya sendiri. Sehingga kita tetap harus menjaga diri karena kekebalan tubuh setelah divaksin itu tidak langsung terbentuk. Dan vaksin baru akan efektif 95-99% untuk membentuk antibodi baru ketika kita sudah menerima dosis kedua atau suntikan vaksin kedua.